Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana Salama, NIM D01211047. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi aliran air di dalam tanah, terkhususnya permeabilitas dan rembesan. Baik, kita akan membahas materi tentang aliran air dalam tanah, di mana pengertian dasarnya adalah tanah adalah merupakan susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlukan dalam mekanika tanah karena hal ini sangat berguna dalam memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah, menyelidiki masalah-masalah yang menyangkut pemompaan air untuk konstruksi di bawah tanah, menganalisis kestabilan suatu bendungan tanah, dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Nah, gradien hidrolik menurut persamaan Bernoulli, di mana H sama dengan P per IEW tambah V kuadrat per 2G tambah Z, di mana H itu tinggi energi totalnya, P sama dengan tekanannya, V sama dengan kecepatannya, dan G itu percepatan disebabkan oleh gravitasi, YW itu berat volume. Karena kecepatan rembesan air di dalam tanah sangat kecil, maka bagian dari persamaan yang mengandung tinggi kecepatan dapat diabaikan. Nah, kita dapat melihat rumusnya adalah H sama dengan per Y, P per YW tambah Z. Kita dapat melihat gambar berikut di mana tekanan, elevasi, dan tinggi energi total energi untuk aliran di dalam tanah. Jika kehilangan energi antara dua titik A dan B, kita dapat menggunakan persamaan delta H sama dengan HA kurang HB sama dengan PA per YW tambah ZA dikurang PB per YW tambah ZB, di mana gradien hidroliknya yaitu I sama dengan delta H per L. Hukum Darcy pada tahun 1856, Darcy memperkenalkan suatu persamaan sederhana yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air yang mengalir dalam tanah jenuh. Dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan KI, di mana V-nya itu kecepatan aliran dan K itu koefisien rembesan. Kita dapat melihat gambar kondisi permeabilitas, di mana flow rate Q itu laju aliran, area of soil specimen sama dengan A itu luas benda uji tanahnya, area of void in the cross section itu luas rongga pada penampangnya, penampang AV maksud saya, area of soil solids in the cross section sama dengan A itu luas padatan tanahnya pada penampang AZ. Dalam hal ini kita dapat menggunakan rumus Q sama dengan VA sama dengan AV VS, di mana V itu kecepatan rembesan, AV-nya itu area luas rongga pada penampang benda uji, A sama dengan AR tambah AS, di mana AS-nya itu luas padatan tanah pada penampang benda uji, menggabungkan persamaan 6.7 dan 6.8 memberi Q sama dengan V. AV tambah AS sama dengan AV VS, atau VS sama dengan V AV tambah AS per AV sama dengan V AR tambah AS kali L per AV kali L sama dengan V VV tambah VS per VN, di mana VS-nya itu volume rongga pada benda uji, VS-nya itu volume padatan tanah pada benda uji. Koefisien rembesan atau coefficient of permeability tergantung pada beberapa faktor, yaitu kekantalan cairan, distribusi ukuran butir pori, distribusi ukuran butir angka pori, kekasaran permukaan butiran tanah, dan derajat kejenuhan tanah. Pada tanah berlumpur, struktur tanah memegang peranan penting dalam
menentukan koefisien rembesan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi sifat rembesan tanah lempung adalah konsentrasi ion dan ketebalan lapisan air yang menempel pada lempung. Adapun persamaan yang digunakan yaitu K sama dengan YW per M kali K, di mana YW-nya itu unit weight of water, N-nya itu viskositas air, K-nya itu absolute permeabilitas. Tabel harga-harga koefisien rembesan pada umumnya kita dapat melihat pada gambar berikut, di mana jenis tanahnya misal kerikil bersih, kecepatannya itu 1,0 sampai 100 cm per detik, di mana FT-nya per menitnya itu 2,0 sampai 200. Penentuan koefisien rembesan di laboratorium terdapat dua metode, yaitu uji tinggi konstan dan uji tinggi jatuh. Contoh hasil pengujiannya itu misal dari hasil satu uji tinggi konstan di lab untuk tanah pasir halus dengan diameter 150 mm dan panjang 300 mm adalah perbedaan tinggi konstan sama dengan 500 mm. Waktu untuk mengumpulkan air itu 5 menit, volume air yang dikumpulkan itu 350 cc, temperatur airnya itu 24 derajat Celcius. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tentukan koefisien rembesan pada 20 derajat Celcius. Berikut ini adalah penyelesaiannya. Untuk uji rembesan konstan, di mana persamaannya itu K sama dengan QL per AHT, diketahui Q-nya itu tadi 350 cc, atau sama dengan 350 kali 10 pangkat 3 mm pangkat 3. L-nya didapat 300 mm, A-nya sama dengan PHI kali 75 kali 75 sama dengan 17.671,46 mm pangkat 2. Hanya tadi itu 500 mm, T-nya itu 5 kali 60 didapat 300 dt. Maka kayak didapat yaitu 350 kali 10 pangkat 3 dikali 300 per 17.670,46. Nilai ini didapat dari nilai A dikali 500 kali 300. Hasilnya adalah 3,96 kali 10 pangkat min 2 mm per dt, di mana N24 per N20 sama dengan 0,910. Jadi K20 yang didapat yaitu 3,96 kali 10 pangkat min 2 kali 0,910. Nah, didapatkan hasil 3,604 kali 10 pangkat negatif 2 mm per dt. Tinggi jatuh, persamaan tinggi jatuh yaitu Q sama dengan K, H per L dikali A sama dengan negatif A dH per dt, dimana Q-nya itu jumlah air yang mengalir melalui tanah persatuan waktu, A sama dengan luas penampang pipa inlet, A-nya luas penampang contoh tanah. Rumus ini kita dapat uraikan yaitu KH per L kali A sama dengan negatif A dH per dt. dt-nya itu didapat AL per AK dikali negatif DH per dt. T-nya itu AL per AK kali log E H1 per H2, K-nya itu 2,303, AL per AT log 10 H1 per H2. Nah, gambar di samping itu merupakan gambar volume heat permeabilitas test. Kita masuk pada rembesan dan jaringan aliran. Pengertian dasarnya itu konsep dari tinggi energi dan kehilangan energi ketika air mengalir melalui tanah telah disebutkan dalam modul sebelumnya. Ketika air mengalir melalui medium berpori seperti tanah akan terjadi kehilangan energi yang terserap oleh tanah. Seperti pada gambar di bawah, di mana air mengalir melalui bawah bendung atau di bawah sheet pile cover dam GB1. Dan gambar ini kita dapat melihat air mengalir melalui bawah bendung. Aliran dua dimensi di bawah bendung dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Jaringan aliran.
Garis aliran adalah suatu garis sepanjang mana butir-butir akan bergerak dari bagian hulu ke bagian hilir sungai melalui media tanah yang tembus air atau permeabel. Garis ekipotensial adalah suatu garis sepanjang mana tinggi potensial di semua titik pada garis tersebut adalah sama. Jadi, apabila alat-alat piezometer diletakkan di beberapa titik yang berbeda-beda di sepanjang suatu garis ekipotensial, air di dalam piezometer tersebut akan naik pada ketinggian yang sama. Gambar 3A menunjukkan definisi garis aliran dan garis ekipotensial untuk aliran di dalam lapisan tanah yang tembus air atau permeable layer di sekeliling jajaran turap yang ditunjukkan pada gambar tersebut untuk Kx sama dengan Kz sama dengan K. Kombinasi dari beberapa garis aliran dan garis ekipotensial dinamakan jaringan aliran atau flownet. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa jaringan aliran dibuat untuk menghitung aliran tanah. Dalam pembuatan jaringan aliran, garis-garis aliran dan ekipotensial digambar sedemikian rupa sehingga garis ekipotensial memotong tegak lurus aliran. Elemen-elemen aliran dibuat kira-kira mendekati bentuk bujur sangkar. Keadaan batas yang dipakai adalah permukaan lapisan tembus air pada bagian hulu dan hilir dari sungai. Garis AB dan DE adalah garis-garis ekipotensial. Karena garis AB dan DE adalah garis-garis ekipotensial, semua garis-garis alirannya memotong tegak lurus. Batas lapisan kedap air yaitu garis FG adalah garis aliran. Begitu juga permukaan turap kedap air yaitu garis ACD. Garis-garis ekipotensial memotong ACD dan FG tegak lurus. Hukum Laplace. Dipandang sebuah prisma tanah kecil yang ada di dalam air aliran tanah dengan kecepatan yang tidak konstan, V sama dengan F, X, Y pada arah X maupun Z, tebal prisma DX dan DZ, sedangkan bidang yang tegak lurus bidang gambar L. Komponen kecepatan masuk dan keluar prisma pada arah X dan Z. Sesuai hukum kontinuitas, debit air yang masuk prisma sama dengan debit air yang keluar prisma. Q-nya itu sama dengan AV, X-nya sama dengan dz kali L. Untuk L satu satuan maka AX sama dengan dz. AZ sama dengan dx. L untuk L sama dengan satu satuan maka AZ sama dengan dx. Persamaan A dan B adalah persamaan Laplace untuk aliran dua dimensi. Dalam matematika, persamaan tersebut merupakan persamaan dari dua susunan garis-garis lengkung yang saling berpotongan secara tegak lurus. Pada aliran dalam air tanah, susunan garis pertama adalah garis aliran yaitu lintasan-lintasan partikel air. Susunan garis kedua adalah garis ekipotensial, masing-masing adalah tempat kedudukan titik-titik yang potensialnya sama. Kedua susunan garis tersebut membentuk jala dan disebut flownet. Garis aliran dan garis ekipotensial masing-masing jumlahnya tak terhingga. Dalam pembahasan hanya dipilih beberapa saja. Jalur di antara dua garis aliran disebut aliran yang dianggap sebagai suatu saluran terbatas. Garis aliran dan garis ekipotensial selalu berpotongan tegak lurus yang akan membentuk kotak siku-siku. Perhitungan jumlah rembesan dengan flownet. Sekumpulan flow lines dan equipotential line menurut Darcy itu delta Q sama dengan AV sama dengan AK, I sama dengan A kali 1K delta H per B, di mana ND sama dengan equipotential drops, delta H sama dengan H1 kurang H2 per ND sama dengan delta H per ND. Total flow-nya menjadi Q sama dengan sigma delta Q sama dengan NFK A per B H1 kurang H2 per ND, atau Q sama dengan K NF per ND delta H A per B. Untuk A sama dengan B, persamaan menjadi delta H sama dengan H1 kurang H2 sama dengan head loss from upstream to downstream, di mana menjadi Q sama dengan K NF per ND delta H. Tekanan ke atas, uplift pressure pada dasar bangunan air. Jaringan aliran dapat dipakai untuk menghitung besarnya tekanan ke atas yang bekerja pada dasar satu bangunan air. Cara perhitungannya dapat ditunjukkan dengan satu contoh yang sederhana. Gambar 6 menunjukkan sebuah bendungan di mana dasarnya terletak pada kedalaman 6 ft di bawah muka tanah. Jaringan aliran yang diperlukan sudah digambar, dianggap Kx sama dengan Ky sama dengan K. Gambar distribusi tegangan yang bekerja pada dasar bendung dapat ditentukan dengan cara mengamati garis-garis ekipotensial yang digambar.
Nah, itulah tadi penjelasan tentang aliran air di dalam tanah terkait permeabilitas dan rembesan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.